Film dibuka dengan sebuah perjalanan ruang dan waktu pada tahun 1956, di mana negeri ini baru saja mulai merangkak dari satu rezim menuju rezim lainnya. Dan Jakarta pun sedang berada di tengah hiruk-pikuk masa-masa peralihan dari kekuasaan Orde Lama yang mulai retah. Dan inilah Suhok Gi, atau biasa juga dipanggil dengan Gi, seorang anak yang terlahir dari keluarga sederhana keturunan Tionghoa yang tinggal di Jakarta, tepatnya di kawasan multi-etnis di wilayah Kebon Jeruk. Gi dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang menempatkan literasi, pendidikan, dan juga etika sebagai pilar utama dari kehidupan. Di mana Sulipit, ayah Gi, atau dikenal juga dengan nama Salam Sutrawan, adalah seorang penulis dan penerjemah dari cerita-cerita klasik Tionghoa yang ia sadur ke dalam bahasa Melayu Tionghoa dan Indonesia. Dan salah satu karyanya yang paling terkenal adalah terjemahan dari Samkok atau Romance of the Three Kingdoms, yakni kisah epik dari Tiongkok kuno. Terjemahan itu pun sempat menjadi populer di kalangan masyarakat peranakan Tionghoa, yang kala itu tengah bergulat mencari jati diri antara warisan leluhur Tiongkok dan realitas kehidupan di wilayah Hindia Belanda. Dari meja kecil tempat sang ayah bekerja dengan tulisan dan terjemahannya, juga didukung oleh rumah yang dipenuhi referensi buku bacaan, telah membantu pertumbuhan pola berpikir anak-anaknya, terutama Gi dan juga kakaknya, Suhok Jin, yang menyerap semangat intelektual dan kecintaannya pada sastra. Gi pun kemudian tumbuh sebagai seorang anak pemberani dengan pemikiran kritis, yang seolah ia terlahir bukan untuk tunduk, melainkan untuk bertanya, hingga membuatnya sangat menonjol secara intelektual di kalangan teman-temannya. Di mana ketika ia masuk ke jenjang pendidikan SMP, Gi sempat berdebat dengan sang guru, yang menurutnya keliru dalam mengartikan kata penerjemah dan pengarang. Khairil adalah pengarang. Bukan seorang pengarang. Tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah. Kamu tahu. Tapi yang lainnya. Tukang becak juga tidak mengenal Khairil. Kamu yang tukang becak. Ya saya sama dengan tukang becak sebagai manusia. Dan atas kejadian itu, Gi mendapat hukuman dari sang guru, dengan dijemur di lapangan sekolahnya. Rasa dendamnya pun semakin mengeras ketika nilai ulangannya juga dikurangi oleh sang guru. Setelah kejadian itu, Gi bertemu dengan sahabatnya yang bernama Han. Di mana Han kemudian bertanya, mengapa Gi keras kepala dan selalu melawan. Gi pun menjawab, bahwa setiap kebebasan adalah hasil dari sebuah perlawanan. Layaknya Indonesia yang meraih kemerdekaannya melalui perlawanan terhadap para penjajah. Soekarno, Hatta, Syahrir, mereka berani melawan semua kesewenang-wenangan. Keesokan paginya, Gi mengetahui bahwa salah satu teman sekelasnya yang bernama Asep, mendapatkan nilai yang lebih tinggi darinya. Gi pun yang meyakini bahwa ia adalah siswa terpandai di kelasnya, tidak terima dengan hal itu. Yang kemudian ia segera menghadap kepala sekolah untuk melaporkan, bahwa nilainya harusnya lebih baik daripada Asep yang merupakan keponakan dari sang guru. Namun sang kepala sekolah yang juga didampingi oleh sang guru yang menghukumnya, menyuruh Gi untuk meminta maaf kepada guru tersebut. Dan Gi pun dengan tegas menolaknya. Asep dapat nilai yang jauh lebih bagus karena dia keponakan Bapak. Begitu kan, Pak? Dan saat pembagian raport, tanpa disangka ternyata Gi tidak dinaikkan kelas oleh sang guru. Yang kemudian pada malam harinya, sang ibu pun menasihatinya untuk tetap mengulang. Namun Gi menolaknya, dan meminta agar orang tuanya memindahkannya ke sekolah yang lain, di mana ia akan membuktikan bahwa penilaian sang guru terhadap dirinya adalah salah. Setelah itu, Gi berniat untuk memberi pelajaran kepada sang guru, dengan berencana untuk mengeroyoknya bersama dengan Han. Karena menurut Gi, seseorang tidak pantas disebut sebagai guru apabila ia tidak tahan dengan kritikan dari muridnya. Baginya, guru bukanlah dewa yang selalu benar dan murid bukanlah kerbau yang harus selalu patuh. Namun setelah mengikuti hingga ke rumahnya dan melihat kehidupan keluarga dari sang guru tersebut, mereka pun segera mengurungkan niatnya. Yang kemudian, mereka pergi ke gunung untuk sekedar melepas kepenatan dalam pikirannya. Dan pada suatu hari, Gi melihat Han beserta keluarganya bergegas pindah dari rumahnya, tanpa memberi kabar kepadanya. Seiring waktu berjalan, Gi pun masuk ke jenjang SMA pada tahun 1959. Di mana ia kembali terlihat sedang mendebat gurunya perihal demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Presiden Soekarno,
yang menurutnya kurang cocok dengan sistem pemerintahan saat itu. Karena di saat rakyat merayakan demokrasi, orang-orang yang berani mengkritik malah dibungkam, dan yang melaporkan korupsi malah ditahan. Mereka yang berani menyerang koruptor-koruptor, mereka semua ditahan. Sayang sekali waktu kita telah habis. Pemikiran kritis dan minat menulisnya pun semakin menguat, di mana ia mulai aktif menempelkan karya-karya tulisnya di mading sekolahnya. Dan suatu hari, sebuah pemandangan ironis terjadi di hadapan Guy, di mana ketika iring-iringan presiden melintas di hadapannya, saat itu juga ia melihat seorang pria yang memungut makanan dari sebuah tempat sampah. Menurut Guy, orang-orang yang saat itu memimpin adalah orang-orang yang dibesarkan di zaman Hindia Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan dengan gigih, namun juga telah mengkhianati pada apa yang mereka perjuangkan, hingga membuat rakyatnya semakin menderita. Dan apa yang ada saat ini hanyalah sebuah kebohongan dan kemunafikan. Kitalah generasi yang akan memakmurkan Indonesia. Aku bersamamu orang-orang malam. Waktu pun terus berjalan. Hingga akhirnya Guy lulus dari SMA pada tahun 1963. Di mana kemudian, ia merayakan kelulusannya dengan kembali mendaki ke sebuah gunung, untuk dapat menikmati alam dan berpikir lebih jernih dalam memahami Indonesia. Kebiasaan pendakian gunung itu pun dilakukannya, hingga ia menjadi pemuda dewasa. Setelah itu, Guy pun melanjutkan pendidikannya ke jurusan sejarah di Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, yang merupakan cerminan dari hasratnya dalam memahami akar-akar kemanusiaan, perjuangan, dan perubahan sosial. Dan dengan pengetahuannya yang luas, serta kemampuan retorikanya yang sangat menonjol, Guy kerap memimpin diskusi yang diselenggarakan bersama teman-teman aktivis lainnya. Yang diantaranya adalah Jaka, Herman Lantang, Denny Mamoto, dan Ira. Dari sinilah tulisan-tulisan dan pemikiran-pemikiran Guy tentang keadaan pemerintah mulai dikenal lebih luas, khususnya di kalangan aktivis mahasiswa, hingga kepada penggiat partai politik. Di mana pada masa itu, Indonesia sedang dalam kondisi bergejolak dengan pergulatan partai-partai politik, yang hidup dalam intensitas persaingan dan pertikaian antara tiga faksi ideologis yang paling menonjol, yakni militer, ulama, serta komunis. Dan untuk mencegah perpecahan bangsa Indonesia yang multikultural, akhirnya Soekarno mengakomodasi ketiga kekuatan politik utama tersebut, dengan membuat sebuah ideologi dasar yang dikenal dengan Nasakom, atau sebutan dari nasionalis, yang mewakilkan kekuatan republik, kemudian agama, sebagai simbol dari moral, dan komunisme, sebagai bentuk dari kesejahteraan rakyat, yang tetap berada di bawah bayang-bayang demokrasi terpimpin. Dan di antara partai-partai tersebut, adalah partai-partai yang saat ini telah dilarang, yakni partai yang diperankan oleh kelompok intelektual, seperti PSI, atau sebutan dari Partai Sosialis Indonesia, dan juga PKI, atau Partai Komunis Indonesia, yang secara intens selalu bersitegang dengan pihak militer. Dan pada suatu hari, ketika Guy berada di markas besar Perhimpunan Mahasiswa Sosialis Indonesia di Kota Bandung, ditemui oleh seorang aktivis yang memperkenalkan dirinya sebagai Ben. Di mana Ben mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan seorang mantan pejabat yang bernama Sumitro, yakni orang yang kala itu dicap sebagai pemberontak negara, dan saat ini telah mengasingkan diri ke luar negeri. Mereka berdua pun akhirnya berdiskusi dan memiliki pemikiran yang sama dengan keadaan pemerintah saat ini. Kemudian Ben pun menginginkan Guy untuk membantunya melakukan gerakan kampanye dalam bentuk artikel-artikel dari tulisannya yang akan disebarkan secara underground. Ben juga meyakinkan Guy bahwa ini adalah gerakan murni dan bukanlah sebuah politik konspirasi yang didukung oleh partai apapun. Mendengar penjelasan Ben, Guy pun meminta waktu untuk berpikir. Di mana kemudian Guy mendengar kabar dari radio bahwa Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup untuk Republik Indonesia. Sementara itu, Guy yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa yang sangat vokal dengan kritikan kerasnya terhadap pemerintahan Soekarno melalui tulisan-tulisan artikelnya pun, akhirnya menarik perhatian pihak istana. Yang kemudian pada suatu saat, salah seorang dosen senior di kampus Guy yang dikenal dengan Pak Kasman, menyampaikan kepadanya, bahwa Guy yang merupakan anggota delegasi pemuda-pemuda yang setuju dengan asimilasi, diminta menghadap istana untuk meminta restu kepada Presiden Soekarno. Undangan ini pun dapat diartikan sebagai upaya pemerintah yang mencoba merangkul para pemuda dan mahasiswa untuk menghentikan kritiknya, atau setidaknya melunakkannya.
yang juga menunjukkan suasana politik di mana pengaruh Soekarno mulai melemah dengan kemunculan gerakan mahasiswa yang kritis. Gi pun akhirnya menyetujui untuk hadir pada undangan tersebut. Su, siap? Yang kemudian ketika ia tiba di istana, Gi bersalaman langsung dengan sang presiden, sambil teringat ketika ia sedang berdiskusi dengan temannya tentang Soekarno, di mana temannya mengatakan bahwa Soekarno memiliki 3 aspek gelar seperti raja-raja Jawa terdahulu, yang diantaranya adalah gelar politik, gelar militer, dan gelar agama, yang menunjukkan penggabungan kekuasaan yang luas pada dirinya, dan juga menunjukkan bahwa Presiden Soekarno adalah lanjutan dari raja-raja tanah Jawa. Karena itu, dalam tindakan-tindakannya, ia kerap bersikap seperti raja-raja terdahulu, yakni beristri banyak, mendirikan keraton-keraton, dan lain-lain. Walau sebelumnya Gi sering berbeda pendapat dengan temannya tersebut, namun kali ini ia sangat sependapat dengannya. Yang kemudian Gi meyakini bahwa saat ini revolusi telah menjadi agama baru, dan semboyan-semboyan manipul, sosialisme, demokrasi terpimpin dan lain-lainnya, hanyalah seperti sebuah doa mustajab yang berharap pengabulannya. Dan Gi pun akhirnya setuju bahwa saat ini Indonesia harus berkata tidak kepada Presiden Soekarno. Kemudian Sin pun beralih ke kampus UI, di mana kala itu, para mahasiswa memiliki kebiasaan menonton film bersama, lalu berdiskusi untuk mengambil makna dari film tersebut. Dan pada momen ini, Gi yang seolah menunjukkan ketertarikannya kepada Ira, yang juga merupakan salah satu sahabatnya, diejek oleh Denny, karena selama ini Gi belum pernah menjalin asmara dengan wanita. Sementara itu, dalam semangat revolusi yang kian memanas, muncullah organisasi-organisasi kecil yang terbentuk karena kepentingan agama dan golongan, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, atau HMI, dan Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia, atau PMKRI. Di mana Gi yang merupakan seorang Katolik, diajak bergabung ke dalam PMKRI oleh Jaka, yang juga merupakan sahabatnya. Namun Gi menolaknya, karena baginya, jika politik yang membawa kepentingan agama ataupun golongan, bukanlah jalan untuk membawa perubahan hidup bangsa Indonesia. Gi pun kemudian lebih memilih untuk memelopori organisasi mahasiswa pecinta alam, yang diberi nama dengan Mapala UI, yakni singkatan dari Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Indonesia. Setelah itu, sikap Jaka pun terlihat telah berubah secara drastis, di mana ia bersama organisasinya, kerap menunjukkan perilaku agresif dan anarkisme, hingga sempat bentrok dengan organisasi lainnya. Yang kemudian Jaka kembali menghampiri Gi, yang baru saja menyelesaikan acara menonton film bersama mahasiswa lainnya, dengan mempertanyakan sikap Gi terhadap pemerintah. Lu tuh sebenarnya kiri apa kanan sih? Hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Kemudian scene berganti ketika suatu hari Gi hendak pergi ke kampus. Di mana saat Gi turun dari angkutan umum, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang, yang ternyata itu adalah Han, sahabat kecilnya. Gi pun terlihat bahagia dapat bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Namun Gi terkejut ketika melihat Han telah bergabung dengan organisasi PKI. Yang kemudian Gi mencoba menasehati Han untuk meninggalkan organisasi tersebut, karena ini hanyalah merupakan permainan politik kekuasaan. Namun Han menjelaskan bahwa ini adalah jalan satu-satunya agar ia mendapatkan uang, dan ia ingin hidupnya berubah dan layak. Lu tolong dengar omongan gua. Ini permainan politik, kan? Permainan kekuasaan. Keluarlah dari organisasi. Lo mesti inget dan ngerti. Kenapa gue pengen hidup layak? Kenapa gue pengen hidup gue berubah? Lo mesti tahu itu. Melihat respon Han, Gi pun hanya dapat terdiam. Dan seiring waktu berjalan, politik partai dan golongan pun telah masuk ke dalam lingkungan kampus UI, di mana masing-masing berteriak atas nama golongannya. Gi pun menunjukkan sikap penolakannya atas konsep ini. Karena menurutnya, kebenaran adalah kebenaran, dan kesalahan adalah kesalahan, bukan dengan menerapkan kebenaran atas dasar agama, ormas atau golongan apapun. Hingga pada suatu saat, terdapat pemilihan ketua senat mahasiswa sastra, di mana Gi melihat bahwa para calon ketua senat tersebut adalah berasal dari organisasi-organisasi yang membawa kepentingan golongan dan juga agama. Gi pun khawatir bahwa jika salah satu calon ketua senat itu terpilih, maka itu akan membawa dampak buruk pada fakultas. Yang kemudian Gi meminta sahabatnya,
Herman lantang, untuk turut mengajukan diri menjadi calon ketua Senat. Karena Guy merasa bahwa Herman adalah sosok yang ideal, yang tidak membawa kepentingan politik, agama, dan juga golongan manapun. Mendengar hal itu, Herman pun akhirnya menyetujuinya. Di samping itu, Guy pun menjawab permintaan Ben, di mana akhirnya ia setuju untuk bergabung dan berkontribusi dalam gerakan pembaharuan Indonesia. Yang kemudian Ben memperkenalkannya kepada Ruli dan Yosi, yang akan menjadi rekan kerjanya. Di mana kemudian Guy mulai aktif menuangkan ide-ide pemikirannya melalui artikel, pamflet, hingga manifesto politik. Karena Guy menyadari bahwa setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, mereka masih jauh dari tujuan yang sebenarnya, yakni mencapai hak untuk kebebasan bagi individu warga negara Indonesia. Dalam tulisannya, Guy mengatakan bahwa Presiden Soekarno memanglah founding father dari bangsa Indonesia. Namun di sisi lain, pemerintahan diktator telah menyebabkan Soekarno dinilai buruk, dan Guy menginginkan Presiden Soekarno untuk jatuh. Yang kemudian, artikel-artikel gerakan pembaruan Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Sumitro pun langsung disebar secara underground kepada masyarakat. Masyarakat pun akhirnya tersadar bahwa pemimpin negara dan pemerintahan ini telah membawa negara kepada keadaan yang amat mengkhawatirkan. Dan istilah demokrasi terpimpin waktu itu hanya dinilai sebagai topeng belaka. Sementara itu, Guy juga membantu Herman dalam menuliskan orasi untuk ia sampaikan ide-idenya, jika ia menjadi ketua Senat Fakultas Sastra di depan mahasiswa lainnya. Dan akhirnya, Herman pun terpilih menjadi ketua Senat Fakultas Sastra UI. SIM pun kemudian beralih ke tahun 1965, di mana terjadi protes oleh organisasi mahasiswa yang cukup besar, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, atau GMNI, dengan mengajukan tuntutan pembubaran Senat yang diketuai oleh Herman. Karena menganggap bahwa Senat yang dipimpin oleh Herman adalah kontra terhadap gerakan revolusi. Melihat aksi ini, Guy pun segera berbicara kepada dekan dengan menyatakan bahwa tidak ada HMI atau GMNI atau golongan apapun di dalam Senat ini, melainkan hanya orang-orang yang cakap dan terpilih yang berada di dalamnya. Namun sebelum Guy selesai berbicara, salah seorang dari organisasi tersebut datang dengan mengancam untuk menghajarnya, yang kemudian dihadang oleh orang-orang di pertemuan itu. Setelah itu, Guy bersama dengan para sahabatnya kembali mendaki gunung untuk menenangkan pikiran mereka. Di mana kemudian Guy meminta maaf kepada Herman, karena situasi kampus menjadi kacau. Dan pada kesempatan itu, Herman pun bertanya kepada Guy, sebenarnya untuk apa semua perlawanan ini? Guy pun menjawab, bahwa mereka memang memiliki pemimpin, mereka memiliki founding father. Namun bagi Guy, bukan berarti ia memiliki kekuasaan absolut untuk menentukan hidup mereka. Apalagi jika mereka telah sadar bahwa ada penyelewengan dan ketidakadilan. Guy pun tidak hanya ingin menunggu atau menerima nasib buruk, yang kemudian dianggap bahwa itu adalah jalan yang telah ditentukan untuk rakyat Indonesia. Dan menurutnya, satu-satunya cara untuk melakukan perubahan adalah Soekarno harus jatuh. Sederhananya, gue cuma ingin perubahan, supaya hidup kita lebih baik. Satu-satunya cara adalah Soekarno harus jatuh. Kemudian SIM pun beralih ke tanggal 1 Oktober 1965. Di mana ketika mereka baru pulang dari pendakiannya dan tiba di stasiun kereta, terlihat para militer yang berjaga atas diberlakukannya jam malam, karena ada sebuah kejadian penculikan para jenderal di malam sebelumnya. Yang akhirnya memaksa Guy dan teman-temannya untuk menginap di stasiun kereta pada malam itu. Dan pada malam berikutnya, Guy pun pergi ke rumah Ben. Di mana kemudian ia bertemu dengan Sunarto, yang mengatakan bahwa Ben telah dipindah tugaskan ke tempat lain, dan saat ini ia ditugaskan untuk bekerja bersama Guy. Kemudian Sunarto pun membawa Guy, bersama dengan Ruli dan Yosi, untuk bertemu dengan seorang pria bernama Wiono, yang merupakan perwira militer berpangkat kolonel. Mereka pun berkumpul dan berbicara membahas tentang situasi politik setelah aksi penculikan 6 jenderal dan 1 perwira dalam kejadian G30 SPKI. Di mana saat ini terdapat 2 kelompok elit dalam politik. Yang pertama adalah kelompok anti-komunis, dan yang kedua adalah kelompok yang terpengaruh oleh paham PKI. Sedangkan Bung Karno diketahui condong pada kelompok yang kedua, demi mempertahankan politik keseimbangannya. Dan atas kejadian tragedi G30 SPKI, situasi politik dan militer di Indonesia pun sangat bergejolak,
dengan ditandai oleh konsolidasi kekuatan militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang segera mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat sementara dan melancarkan operasi militer. Operasi ini pun segera membuat para simpatisan PKI menyembunyikan atribut dan identitasnya, yang apabila ketahuan, maka mereka akan segera dihabisi. Sementara Gi yang mengkhawatirkan kondisi Han, sahabat kecilnya yang terlibat dengan organisasi tersebut, segera menemuinya di tempat kediamannya. Setelah bertemu dengan Han, Gi pun segera membantu menyembunyikan semua atribut PKI yang ada di rumahnya, dan menyuruhnya untuk pindah dari tempat kediamannya dalam waktu sementara. Yang bisa ngaitin lo sama PKI lu sembunyiin. Besok pagi lu cari tempat buat tante lu. Siangnya kalau lu bisa keluar, lu ke rumah gue di Kebun Jeruk. Dan bulan Januari 1966, Presiden Soekarno mengadakan politik kenaikan harga, yang sasarannya adalah membuat masyarakat panik, dan melupakan perlawanan serta penumpasan terhadap PKI, agar lebih terfokus pada masing-masing perut mereka yang lapar. Di sisi lain, mahasiswa pun menggabungkan organisasi mereka, yang disebut dengan Kami UI, yakni Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, di mana mereka berencana untuk turun ke jalan dengan 3 tuntutan, yang kemudian dikenal sebagai Tritura, atau 3 tuntutan rakyat, yakni pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora dari tokoh-tokoh yang terlibat korupsi dan afiliasi komunis, serta penurunan harga barang kebutuhan pokok. Yang kemudian mereka mulai melakukan gerakan demonstrasi besar-besaran secara intensif pada periode akhir di tahun 1965, hingga awal tahun 1966. Dan di sela-sela kesibukannya sebagai aktivis, secara tidak sengaja, Gi pun bertemu dengan Jin, kakaknya, yang kala itu baru pindah ke stasiun radio UI, dan memegang acara diskusi sore yang membahas situasi politik terkini di radio kampus tersebut. Jin pun kagum setelah membaca tulisan-tulisan Gi, dan mengajak Gi untuk datang membahas situasi politik saat ini. Gi pun menyetujuinya dan menyempatkan datang untuk mengabarkan perkembangan situasi terkini lewat radio. Demonstrasi mahasiswa pun terus berlanjut, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 10 sampai 13 Januari di tahun 1966, di mana aksi ini tercatat sebagai salah satu aksi mahasiswa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Para mahasiswa pun akhirnya berhasil bertemu dengan salah satu menteri yang didesak untuk menandatangani sebuah kesepakatan. Walau awalnya enggan, namun menteri tersebut akhirnya terpaksa untuk menandatanganinya, yang kemudian mereka undang untuk bertemu langsung dengan para mahasiswa lainnya di atas panggung. Melihat kehadiran sang menteri, para mahasiswa pun segera mengolok-oloknya dengan sebutan Menteri Goblok, karena tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Setelah itu, ketika menjelang hari raya, Mapala UI kembali mendaki gunung, di mana Gi mengatakan bahwa aksi demonstrasi kemarin belumlah selesai. Melainkan itu hanyalah sebuah batu loncatan dari perjuangan mahasiswa dan juga revolusi Indonesia yang telah membela kebenaran dan kejujuran. Kemudian Sin pun berlanjut hingga kepada bulan Februari 1966, di mana Bung Karno menegaskan dalam pidatonya bahwa tidak akan membubarkan PKI. Berita itu pun sontak membuat para mahasiswa kecewa dan kembali turun ke jalan, di mana kali ini terjadi bentrokan sengit antara mahasiswa dengan resimen Cakrabirawa hingga menyebabkan korban jiwa di kalangan mahasiswa. Peristiwa ini pun memicu aksi demonstrasi yang lebih besar lagi, hingga membuat situasi politik dan keamanan Indonesia semakin memburuk. Yang akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, turunnya surat perintah 11 Maret, atau yang dikenal juga dengan Super Semar, seolah menjadi jawaban atas keadaan saat itu, di mana Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Panglima Angkatan Darat, Soeharto. Dan militer yang sebelumnya selalu bersitegang dengan PKI di bawah bayang-bayang demokrasi terpimpin, akhirnya mendapatkan kekuasaan penuh. Situasi Indonesia pun berubah, dari situasi Orde Lama ke situasi Orde Baru, yang juga menandai perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia. Di mana kemudian, pemerintahan Orde Baru segera membentuk kabinet-kabinet baru pada pemerintahannya, dengan merombak dan menyingkirkan para anggota parlemen yang pro-komunis dan pro-Soekarno, yang juga melibatkan para tokoh dari pemimpin mahasiswa yang diangkat menjadi anggota parlemen tersebut. Di mana terdapat 13 tokoh pemimpin mahasiswa yang diangkat dan berada di dalam keanggotaan parlemen,
dengan memiliki fasilitas yang sama dengan anggota-anggota parlemen lainnya. Dan salah satu dari tokoh pemimpin mahasiswa yang diangkat tersebut adalah Jaka, yang sebelumnya kontra dengan pemerintahan. Waktu pun terus berjalan, hingga pada tahun 1969, akhirnya Gi lulus sebagai mahasiswa jurusan sejarah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, di mana Gi memilih untuk bertahan sebagai intelektual independen, yang kemudian ia menjadi dosen muda di fakultas tersebut. Gi pun masih tetap aktif menulis untuk surat kabar dengan narasi-narasi tajamnya, serta sering berbagi pemikiran-pemikirannya kepada para mahasiswanya. Hingga suatu saat, Gi mendengar sebuah kasus korupsi yang berada di dalam Badan Urusan Logistik Indonesia, atau biasa disebut juga dengan Bulog, yang melakukan manipulasi dengan menjual beras di bawah tangan hingga mencapai 2.000 ton, dengan kerugian negara hingga mencapai 1,8 miliar rupiah. Mendengar hal ini, Gi pun kembali bertemu dengan Ruli dan juga Yosi di Markas Gerakan Pembaharuan Indonesia. Yang kemudian Ruli pun bertanya, apakah idealisme Pak Sumitro masih tetap sama di era Orde Baru ini? Gi pun menjawab, bahwa ia tidak tahu dengan hal tersebut, dan memilih untuk melihat perkembangan kondisinya. Dan pada suatu hari, Gi pun dikejutkan oleh kehadiran Sunarto yang datang langsung ke rumahnya, dengan membawakan paket berisikan buku-buku yang sempat Gi simpan di rumah Sunarto. Karena Sunarto merasa, bahwa di tengah situasi politik yang memanas saat itu, buku-buku itu dapat membahayakan keselamatan diri dan juga keluarganya, jika ditemukan oleh para aparat keamanan yang sedang melakukan pemeriksaan. Sunarto pun mengatakan, bahwa Sumitro menitipkan salamnya kepada Gi, dan ingin suatu hari nanti ia bertemu dengannya. Dan pada suatu malam, Gi yang sedang jalan ke sebuah rumah makan bersama dengan Sinta, salah satu teman dekatnya, bertemu dengan Jaka, yang telah menjadi anggota parlemen. Gi yang mengetahui bahwa para pimpinan mahasiswa yang dahulunya kritis, telah kehilangan suaranya sejak mereka berada di parlemen. Karena mereka telah terjebak oleh sistem birokrasi negara, yang membuat mereka terlena dengan fasilitas dan barang-barang mewah, hingga memperkaya diri secara tidak halal dengan kedudukan mereka. Di mana kemudian Gi mengatakan kepada Jaka, bahwa ia tidak peduli di mana Jaka memposisikan dirinya. Karena ia hanya berharap, bahwa apa yang Jaka perjuangkan tidak luntur dari diplomasi dan lobi-lobi yang terdapat di parlemen. Mendengar ucapan Gi, Jaka pun hanya bisa terdiam. Gue duluan, Jak. Setelah itu, Gi pun teringat dengan Han, sahabat kecilnya, di mana sejak pertemuan terakhirnya, ia tidak mengetahui lagi kabarnya. Gi pun mencoba pergi untuk mengunjungi rumah Han, namun rumah tersebut telah kosong. Di mana Gi kemudian mendapatkan info, bahwa tantenya, yang selama ini telah merawat dan membesarkan Han sejak kecil yang juga selalu berada bersamanya, saat ini berada di panti jompo. Setelah Gi mengunjungi sang tante yang berada di panti jompo, tantenya pun menceritakan, bahwa pada saat suatu malam, serombongan masyarakat yang didampingi oleh pasukan militer, datang membawa Han dan juga dirinya, yang kemudian menahan dan menyekap mereka hingga 2 tahun lamanya. Komunis anjing. Tantenya ini pun akhirnya dimasukkan ke panti jompo, dan terpisah oleh Han, yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Mendengar hal tersebut, Gi pun segera bergegas menemui Kolonel Wiono untuk mendapatkan informasi. Di mana kemudian Wiono mengatakan bahwa semua simpatisan komunis yang ditemukan saat ini telah dibawa ke Bali untuk ditahan dan dieksekusi secara massal, termasuk juga dengan Han yang menjadi korbannya. Sejarah pun mencatat bahwa korban pembantaian di Bali ini mencapai hingga 80.000 jiwa. Dan peristiwa ini pun telah menyentil rasa sosial Gi untuk menulis tentang pemerintahan yang mengaku bertuhan, namun sewenang-wenang dalam memperlakukan para anggota PKI yang juga manusia. Gi bukanlah seseorang yang berpihak di antara kanan atau kiri, juga bukan simpatisan komunis ataupun pemerintah. Hanya saja rasa sosial Gi tetap tidak setuju dengan kebiadaban yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Tulisannya itu pun kemudian dibawa ke surat kabar yang dipimpin oleh temannya yang bernama Aris Dides. Walau awalnya Aris khawatir tentang isi artikel tersebut, namun Gi tetap yakin untuk menerbitkannya. Bawa ke Dula, bilang untuk besok. Oke, Des. Saya jalan dulu. Dan setelah Gi pergi, sang editor meminta agar Aris untuk memikirkan kembali pada apa yang akan diterbitkannya.
Apakah surat kabar mereka benar-benar akan menerbitkan tulisan Gi atau tidak? Soal tulisan Gi, kamu yakin? Coba pikirkan dulu, Des. Namun pada hari Senin, tulisan Gi pun akhirnya tetap diterbitkan oleh surat kabar, yang kemudian dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat. Di mana dalam tulisannya, Gi benar-benar secara terbuka menuliskan semua fakta yang terjadi pada pembantaian di Bali. Yang tujuannya adalah untuk membuka mata masyarakat pada kebiadaban kebijakan Orde Baru dalam aksi pembantaian simpatisan PKI, karena orang-orang yang dibantai bukanlah mereka yang menjadi pentolan-pentolan partai, melainkan hanyalah masyarakat yang waktu itu hanya membutuhkan makan, hingga terpaksa menjadi simpatisan PKI, tanpa tahu apa konsekuensinya. Seperti halnya yang terjadi dengan Han. Namun masyarakat telah salah paham pada apa yang ingin diutarakan oleh Gi, yang kemudian dianggap sebagai pembela PKI. Dan dari kejadian tulisan itu, Gi pun mulai diasingkan oleh lingkungannya. Namun Gi tidak peduli, dan tetap menulis. Di mana ia lebih suka diasingkan, daripada menyerah dengan kemunafikan. Bahkan Gi juga sempat berbicara di Radio UI, bahwa jika dominasi militer akan berkuasa, parlemen akan diisi oleh politisi yang membawa kepentingan penguasa, dan ormas keagamaan akan bangkit. Wiono dan Sunarto yang mendengarkan hal itu pun turut mengkhawatirkan tentang sepak terjang Gi. Dan karena siaran itu, kantor Radio UI yang menjadi corong aspirasi mahasiswa dan kritik terhadap pemerintah saat itu, akhirnya juga diporak-porandakan dan diserang oleh sekelompok aparat keamanan, dengan membawa beberapa mahasiswa yang terlibat. Gi yang mengetahui hal ini sebagai bentuk pembungkaman, segera ingin menyusul teman-temannya yang dibawa oleh para aparat itu. Namun Jin menahannya, dan meminta Gi untuk diam dalam sementara waktu, karena namanya telah disebut-sebut dan dicari oleh mereka. Setelah kejadian itu, Gi pun mulai merasakan teror dan intimidasi dari orang-orang yang tak dikenal. Dari mulai dibuntuti oleh seseorang, menerima ancaman dalam bentuk tulisan, hingga dikucilkan oleh lingkungannya. Dan pada suatu malam, Gi pun menemui Sunarto. Di mana pada malam itu Sunarto mengingatkan Gi untuk lebih berhati-hati dan menjaga dirinya dengan baik. Karena dengan cara Gi yang selalu keras dalam mengkritik, maka itu akan menjadi wajar apabila ia memiliki banyak musuh. Sunarto pun menambahkan bahwa Soekarno telah jatuh dan perlawanan telah selesai. Namun Gi mengingatkan bahwa saat ini militer telah berkuasa dan ia telah menjadi bagian di dalamnya, yang membuat dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral atas kekuasaan yang terjadi saat ini. Dan seiring waktu yang berjalan, Gi pun semakin merasakan kesendiriannya. Di mana semakin keras suara kritis yang dilontarkan oleh Gi, semakin dirinya merasa terasing, dan semakin banyak yang menentangnya, hingga tidak ada lagi yang mendengarkannya. Kesepian yang dirasakan Gi, jelas bukan hanya politis, namun juga eksistensial. Di mana Gi merasa bahwa dunia semakin sunyi dari orang-orang yang berpikir jernih dan bersuara lantang. Sahabat-sahabatnya pun juga telah memiliki kehidupan masing-masing. Kemudian Gi pun mencoba menghubungi Herman yang kini bekerja di Papua, dengan berbalas kabar melalui surat. Di mana dalam suratnya, Gi mengatakan rencananya untuk pergi mendaki Gunung Semeru, dan ia berharap Herman dapat ikut serta dengannya nanti. Sementara itu, Ira pun juga menghindar dari Gi. Di mana ketika Gi datang ke rumahnya, Ira menolak untuk menemuinya. Ira sedang istirahat dan tidak bisa diganggu. Gi pun keluar dari rumah Ira dengan tertawa, karena menganggap bahwa mungkin Ira dan keluarganya khawatir dituduh simpatisan komunis jika berteman dengan Gi. Dan pada pagi harinya, Gi pun bergegas pergi ke Gunung Semeru. Setibanya di sana, Gi memanfaatkan waktunya untuk menghilangkan lelah pikirannya dan menuliskan puisi untuk Ira. Di mana setelah itu, Sin pun beralih ke kediaman Ira. Ketika pada suatu pagi, Denny datang mengunjungi rumah Ira, dengan membawa kabar buruk dari Semeru, sambil memberikan secari kertas yang dilipat kepada Ira. Ira pun segera menangis ketika membaca surat tersebut, yang ternyata adalah sebuah puisi cinta romantis yang ditulis oleh Gi yang mencintai dirinya. Suho Gi pun dikabarkan meninggal di puncak Gunung Semeru pada bulan Desember 1969, di pangkuan sahabatnya, Herman Lantang. Di mana catatan hariannya pun pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Sementara itu, kekuasaan rezim Orde Baru bertahan hingga hampir 32 tahun,
dan kembali dijatuhkan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Dan dari catatan hariannya yang dipublikasikan di tahun 1983, sampai dengan film ini dirilis di tahun 2005, hingga alur cerita film ini dibuat di tahun 2025. Harapan Soo Hok-gi tentang pemerintahan Indonesia yang bersih dari korupsi dan kehidupan politik yang tidak berpihak pada golongan, ras, ataupun agama, masih belum terwujud sampai detik ini, yang bahkan semakin parah dan merajalela dari pemerintahan sebelumnya. Dan gerakan pembaharuan Indonesia yang turut melengsarkan Soekarno, adalah dipimpin oleh Profesor Sumitrojoyo Hadikusumo, yang tidak lain adalah ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Di mana dalam catatan hariannya, Soo Hok-gi juga menulis, "Bagi saya, Prabowo adalah orang yang cepat menangkap persoalan dengan cerdas, namun naif, yang masih belum sepenuhnya memahami dunia yang penuh dengan ketidakadilan dan kepahitan." Dan Soo Hok-gi ingin Prabowo belajar dari realitas yang keras di negeri ini, yakni sesuatu yang tidak akan ia temui di lingkungan elit ataupun dari buku-buku yang ia baca. Soo Hok-gi memang telah tiada, namun pemikiran dan keteguhannya dalam mengajarkan integritas adalah jauh lebih berharga daripada popularitas, tetap akan hidup hingga hari ini dan seterusnya. Dan dari sosoknya, kita belajar untuk berani bersuara meski melawan arus, walau dunia menawarkan jalan pintas, tetap menjaga idealisme dengan kemerdekaan berpikir, dan juga mencintai alam. Soo Hok-gi juga telah menunjukkan bahwa hidup yang singkat pun dapat bermakna besar jika dijalani dengan kejujuran, keberanian, dan kepedulian terhadap sesama. Dan tujuan dari film ini kami hadirkan di penghujung tahun ini, adalah sebagai simbol refleksi pada kondisi bangsa di tahun 2025, yang dipenuhi oleh berbagai isu-isu dan kebijakan-kebijakan politik atas keserakahan rezim, yang semakin menekan dan menyengsarakan rakyatnya. Semoga di tahun kedepannya, Indonesia akan menjadi lebih baik lagi, dan cita-cita Soo Hok-gi dapat terwujud di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa lagi pada konten ngalur film selanjutnya.